Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Liza Septina dengan NIM 08 akan menjelaskan tentang materi struktur aljabar dengan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yang mana pada tahap ini kita akan membahas tentang teori ring, yaitu kita akan membahas tentang pengertiannya, tentang contoh-contoh dari soal teori ring, dan himpunan-himpunan operasi biner yang termasuk dalam ringnya. Yang pertama yaitu kita bahas tentang teori ring. Teori ring yaitu suatu himpunan tak kosong R dengan dua operasi biner yang dinotasikan dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Karena membahas tentang dua operasi biner yaitu penjumlahan dan perkalian, berarti di sini menggunakan himpunan tertutup, yang mana suatu ring dikatakan jika memenuhi aksioma berikut. Yang pertama yaitu untuk setiap bilangan A, B, C elemen dari R berlaku A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung tambah C, yaitu berarti bersifat asosiatif pada penjumlahan. Yang kedua yaitu, maaf saya menggunakan tangan kiri. Yang kedua yaitu untuk setiap A, B, C elemen R berlaku A tambah B sama dengan B tambah A, yaitu berarti komutatif pada penjumlahan juga. Yang ketiga yaitu himpunan R mempunyai elemen identitas relatif terhadap operasi penjumlahan, yakni terhadap suatu elemen 0R elemen R. 0R itu berarti 0 pada ring, yang sehingga 0R ditambah A sama dengan A dan A tambah 0R sama dengan A untuk semua A elemen R. Berarti kalau ditambahkan dengan karena unsur identitas, hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, untuk aksioma keempatnya yaitu untuk setiap A elemen anggota elemen L terdapat min A elemen R, sehingga A tambah min A sama dengan 0R. Berarti untuk aksioma keempat itu harus mempunyai inversnya. Nah, yang kelima yaitu untuk semua A tambah B A, B, C elemen R-nya berlaku asosiatif pada perkaliannya, yaitu A dalam kurung B kali C sama dengan A kali B tutup kurung kali C. Nah, yang keenam yaitu berlaku distributif untuk perkalian dan penjumlahan, baik itu ini dan ini, baik itu dengan A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, atau sebaliknya juga berlaku B tambah C dikali A sama dengan B kali A tambah C kali A. Baiklah, kita lanjut ke contohnya, yaitu misalkan R adalah ring bilangan bulat dengan penjumlahan dan perkalian biasa. R aksen himpunan semua bilangan genap dengan operasi penjumlahan biasa dan perkalian yang kita gambarkan dengan bintang pada R aksen didefinisikan A kali B sama dengan AB per 2 elemen R aksen. Tunjukkan bahwa R aksen pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Penyelesaiannya yang pertama yaitu ketertutupan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Kita ambil untuk semua AB elemen R-nya, sehingga A sama dengan 2A dan B sama dengan 2A. Karena tadi kan ditanyakan aksen himpunan semua bilangan genap. Jadi kita misalkan dengan lambang bilangan genap itu kan dengan 2N, maka kita ganti dengan 2A. Maka A tambah B sama dengan 2A ditambah 2B sama dengan kita keluarkan 2-nya, 2 ditambah 2 dalam kurung A tambah B elemen R aksen. Jadi operasi penjumlahan tertutup dalam R aksen. Untuk perkaliannya kita buktikan ketertutupan pada operasi perkaliannya, yaitu tadi
A kali B sama dengan 2A dikali 2B per 2, karena tadi rumus A kali B nya yaitu AB per 2. Maka kita masukkan 2A nya, maka 2A per 2B, 2A kali 2B per 2 sama dengan 4A kali B per 2 sama dengan kita bagi 2, berarti 2AB elemen dari R aksen. Jadi operasi perkalian tertutup dalam R aksen. Yang kedua, kita buktikan bahwa dia yaitu asosiatif. Kita ambil untuk semua A, B, C elemen R aksen, sehingga A-nya sama dengan 2A, B-nya sama dengan 2A, dan C-nya sama dengan 2A. Nah, kita buktikan A tambah B tutup kurung tambah C-nya, nanti hasilnya itu berarti asosiatif, berarti A buka kurung B tambah C tutup kurung. Nah, untuk membuktikannya kita substitusikan pada rumus 2A tadi, berarti hasilnya 2A tambah 2B kurung tambah 2C. Kita keluarkan 2A nya, berarti kita keluarkan 2A nya, A tambah B per kali 2 tambah 2C, dan C nya kita masukkan ke dalam kurungnya, berarti A tambah B tambah C jadi 2. Nah, selanjutnya yaitu hasilnya 2A ditambah B tambah C kali 2. Nah, 2A di 2A tambah 2B tambah 2C, berarti A tambah ke dalam kurung B tambah C. Jadi terbukti bahwa penjumlahan bersifat asosiatif. Apa kesimpulannya? Jadi operasi penjumlahan bersifat asosiatif dalam R aksen. Selanjutnya kita buktikan pada perkalian apakah berlaku asosiatifnya. Yang perkaliannya yaitu A kali B tutup kurung kali C, yang mana kita ganti dengan 2A kali 2B tutup kurung kali 2C. Kan tadi perkaliannya berbentuk AB per 2, berarti kalau setiap perkalian itu kita ganti dengan AB per 2, berarti 2A kali 2B 2B per 2 kali 2C sama dengan 4B 4AB per 2 kali 2C sama dengan 2AB kali 2C. Nah, untuk seperti ini kita kalikan seperti AB per 2 lagi, berarti 2A 2AB kali 2C per 2 sama dengan 2AB ABC. Nah, untuk asosiatif yang bentuknya seperti ini, A kali B kali C, kita buktikan apakah sama dengan hasilnya dari asosiatif yang pertama tadi. Kita masukkan berarti 2A kali 2B kali 2C, berarti 2A kali 2B per 2C
per 2 sama dengan 2A dikali 4BC per 2 sama dengan 2A dikali 4BC per 2 berarti 2BC. Perkalian lagi berarti 2A dikali 2BC per 2 berarti 4ABC. 4ABC per 2 sama dengan 2ABC. Jadi dapat disimpulkan bahwa A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Jadi asosiatif pada perjumlahan ini berlaku. Yang C-nya yaitu memiliki elemen 0. Yang R aksennya memiliki elemen 0 yaitu 0 sama dengan 2 kali 0 elemen R aksen, karena untuk setiap A sama dengan 2A elemen R aksen tersebut berlaku A tambah 0 sama dengan 2A ditambah 0 sama dengan 2A sama dengan A. Karena dengan 0 itu menghasilkan dirinya sendiri, dan begitu juga dengan sebaliknya. Dan 0 tambah A yang mana A nya itu 2A, maka 0 tambah 2A sama dengan 2A sama dengan A, karena kita misalkan tadi 2A itu sama dengan 2A. Yang D nya itu inverse pada penjumlahan. Untuk setiap A sama dengan 2A elemen R aksen, sedemikian sehingga min A sama dengan min 2A elemen R aksen juga, yang merupakan inverse dari penjumlahan, karena hasil dari jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0, yaitu pada A tambah min A sama dengan 2A ditambah min 2A sama dengan 0. Begitu juga dengan sebaliknya, min A tambah A sama dengan min 2A tambah 2 sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya kita buktikan distributif kiri dan kanan. Kita ambil untuk setiap A, B, C elemen R aksennya, sehingga A nya sama dengan 2A, B nya sama dengan 2B, dan C nya sama dengan 2C. Maka kita buktikan distributif kirinya dulu, yaitu A dikali B tambah C sama dengan A nya 2A dikali 2B tambah 2C sama dengan untuk perkalian berarti kan AB per 2 tadi ya. Jadi tadi perkaliannya A kali B sama dengan AB per 2. Kita masukkan berarti 2A dikali 2B tambah 2C kurung per 2 sama dengan 2A dibagi 2 A kali, nggak usah ditulis tanda perkaliannya, berarti A 2B tambah 2C per habis ya, sudah habis, sama dengan kan dikali lagi, berarti kita kalikan ke dalam, berarti 2AB ditambah 2AC. Perkalian lagi kita selesaikan, berarti 2A kali berarti 2A kali 2B per 2 ditambah 2A kali 2C per 2 sama dengan, berarti hasilnya yaitu A kali B ditambah kalinya terus hilang ya, berarti A dikali C. Berarti hasil dari distributif kirinya yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B
tambah K kali C. Jadi kita dapat simpulkan R aksen berlaku pada distributif kiri operasi penjumlahan. Oke, kita lanjut pada distributif kanannya, kita buktikan. Baiklah, kita lanjut pada distributif kanannya, yaitu masukkan tambah B kali C sama dengan, atau tidak disebutkannya juga bisa, tambah B kali C. Tadi kan A nya sama dengan 2A tambah 2B kali 2C. Kita masukkan dengan rumus perkaliannya tadi, yaitu 2A tambah 2B kali 2C per 2. Nah, pastinya berarti 2A tambah 2B kali C. Kita kalikan ke dalam, berarti 2AC tambah 2BC. Kita ulang lagi, 2AC kali 2C per 2 ditambah 2B kali 2C per 2 sama dengan A kali C ditambah B kali C. Jadi diperoleh A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Ya, jadi R aksen pada penjumlahan pada berlaku pada distributif. Jadi dalam R aksen berlaku distributif kanan operasi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, dari ke-5 aksioma tadi, ke-6 aksioma tadi berlaku karena semua aksioma ring, maka R aksen pada ini adalah suatu ring. Baiklah, contoh yang kedua yaitu kita lanjut buktikan bahwa bilangan bulat modul 4 merupakan suatu ring. Penyelesaiannya seperti tabel Cayley yang sudah kita belajar pada teori grup. Caranya seperti ini, dengan bentuk tabel Cayley-nya, yang mana dapat kita buktikan bahwa yang pertama yaitu grupnya komutatif terhadap penjumlahan, dan yang kedua adalah semigrup nanti, dan yang ketiga yaitu adalah distributif. Kenapa saya bedakan dengan cara pada penyelesaian yang tadi? Karena dalam menyelesaikan suatu soal kita bisa teman-teman atau bisa memilih bagaimana memilih cara yang mana, cara yang pada soal pertama tadi atau pada cara yang kedua yang saya tunjukkan seperti ini. Cara yang pertama tadi kan kita gabung. Cara yang pertama tadi kan kita gabung per aksioma-aksiomanya antara perkalian dan perjumlahannya. Namun pada kali ini saya akan mengelompokkan perbagiannya. Yang pertama kita cari yang komutatifnya, yang penjumlahannya dulu. Yang kedua kita carikan yang perkaliannya, dan yang ketiga itu distributif, yaitu gabungan antara perkalian dan penjumlahan. Nah, di sini grup komutatif terhadap penjumlahan. Jadi teman-teman jangan bingung apabila ditanya kalau masalah
kalau ditanya tentang grup komutatif, karena grup komutatif itu terhadap penjumlahan, berarti kalau dikatakan penjumlahan berarti di sana termasuk grup komutatif yang terdiri dari tertutup, asosiatif, identitas, dan inverse. Nah, yang semi grup itu pada perkalian, yaitu tertutup, asosiatif, dan yang ketiga yaitu distributif pada perkalian dan penjumlahan. Nah, untuk bilangan bulat modulo 4 yaitu yang bilangannya yaitu 0, 1, 2, dan 3, yaitu yang pertama tertutup. Jelas di sini sudah terbukti bahwa tertutup pada bilangan 0, 1, 2, dan 3 saja. Nah, asosiatif bisa juga dibuktikan, teman-teman buktikan seperti contoh yang sebelumnya. Identitas dan inverse. Identitasnya yaitu apabila kita jumlahkan hasilnya dirinya sendiri, berarti identitasnya sama dengan 0 ya. Berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1, 2 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Oke, inverse-nya itu berarti inverse itu hasilnya sama dengan 0, berarti inverse dari 0 hasilnya juga 0, inverse dari min 2 yaitu juga 2. Min 2 jika dijumlahkan hasilnya adalah 0, berarti misalkan ya, berarti inverse dari 2 kan min 2, berarti min 2 ditambah 2 sama dengan 0, berarti inverse-nya juga terhadap 0 juga. Nah, komutatif juga bisa dilihat di sini, yaitu komutatif juga bisa teman-teman lihat pada contoh yang pertama tadi, bisa kita cobakan. Nah, jika asosiatif bisa kita lihat dari tabelnya, yaitu berarti ini pada cara pencerminannya, berarti 1 dengan 1, 2, 3 ke sini, dan ini terbukti bahwa ini adalah grup komutatif terhadap penjumlahan. Yang kedua yaitu semi grup, tertutup, dan asosiatif. Baiklah, jika ada yang meragukan tadi pembuktian asosiatifnya, kita buktikan asosiatif, namun kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahannya saja. Nanti yang bagian perkalian bisa teman-teman cobakan. Caranya yaitu kan X tambah Y dalam kurung tambah Z, kita masukkan X, Y, Z nya, yang mana X nya yaitu A modulo 4 ditambah B modulo 4 kurung ditambah C modulo 4. Kita keluarkan modulo 4 nya, berarti A tambah B A tambah B modulo 4 ditambah C modulo 4 bandingan, kita masukkan C nya, A tambah B tambah C kurung modulo 4 sama dengan A modulo 4 ditambah B tambah C modulo 4 sama dengan A modulo 4 ditambah B modulo 4 ditambah C modulo 4 kurung sama dengan A 4 nya berapa tadi? X ditambah dalam kurung B modulo 4 nya Y ditambah Z. Jadi terbukti asosiatif pada bilangan bulat modulo 4 yaitu X tambah Y dalam kurung tambah Z sama dengan X tambah dalam kurung Y tambah Z. Baiklah, syarat yang ketiganya itu distributif, yang mana distributif kiri dan
kiri dan kanan. Maka kita misalkan ambil dari nilai bilangan bulat modul 4, misalkan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 3. Buktikan bahwa dia terbentuk distributifkan. Berarti kita buat cara yang pertama, yaitu A kali B ini distributif kiri, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, kita masukkan nilai A-nya. Nilai A-nya yaitu A-nya sama berapa? A-nya 2 kali B, B-nya 1 ditambah C, C-nya 3 sama dengan A-nya berapa? A-nya 2 dikali B, B-nya 1 ditambah A-nya 2 dikali C-nya sama dengan 3. Oke. 2 kali 1 sama 3 dalam bilangan kiri, dalam tabel kiri yaitu 0 ya. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 2 kali 0 tadi 0. 2 kali 1 dalam tabel kiri, 2 kali 1 sama dengan 2, dan 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi kita fokus pada ini, berarti 2 kali 0 sama dengan 0. 2 tambah 6 dalam tabel kiri itu juga sama dengan 0, karena bilangannya hanya sampai 4, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk berarti ini bisa disimpulkan bahwa ini hasilnya sama. Berarti A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Terbukti. Nah, untuk A tambah B dikali C sama dengan A kali C tambah BC-nya, ini kan penyebarannya. Apakah juga sama hasilnya? Kita buktikan juga. Berarti A-nya berapa? A-nya 2 ditambah B-nya 1 dikali C-nya 3 sama dengan, kita kelompokkan yang biar jelas. A kali C-nya berarti A-nya 2 kali C-nya 3 ditambah C-nya B-nya 1 kali 3. Oke, 2 tambah 1 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 3 6 ditambah 3. Oke, 3 kali 3 dalam perkalian kali yaitu 1, dan 6 tambah 3 juga 1. Jika teman-teman ragu, bisa lihat tabel kiri pada video sebelumnya. Maka dari aksioma-aksioma ini terbukti bahwa bilangan bulat modul 4 ini adalah ring. Baiklah, itulah hasil materi kita tentang teori ring. Kita ulas kembali tentang teori ring itu, letaknya di struktur aljabar itu seperti apa, dan mungkin teman-teman sedikit bingung di mana letak bedanya teori ring ini dengan grup. Kita misalkan gini, kita buat struktur aljabar ya, struktur aljabar. Kita buat polanya sedikit agar teman-teman bisa mengerti struktur aljabar ini. Di dalamnya pasti mengandung operasi biner. Operasi biner ya. Di dalam struktur aljabar ini pasti membahas tentang operasi biner. Nah, jika membahasnya satu operasi biner, dinamakan grup. Namun jika membahas dua biner, itu disebut dengan ring, teori ring. Nah, di dalam pengertian grup ini
membahas tentang operasi penjumlahan atau perkalian, sedangkan dalam dua operasi dalam ring ini, teori ring ini membahas dua operasi sekaligus, yaitu operasi penjumlahan dan perkaliannya. Jadi di situ beda antara grup dan ring. Kita lanjut lagi. Di dalam ring itu ada namanya ring itu adalah suatu himpunan tak kosong R yang mana terdapat dua operasi binar yang membahas tentang penjumlahan dan perkalian. Nah, di dalam ring itu ada, jika membahas tentang penjumlahan, itu kita digambarkan dengan R dan ring dan penjumlahan itu dinamakan dengan grup komutatif, yang mana di dalamnya ada bersifat tertutup, asosiatif, komutatif, identitas, dan inverse. Nah, jika membahas tentang perkalian di dalam ring ini ya, ini dibagi menjadi dua ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Jika membahas di dalamnya ring dan perkalian itu dinamakan dengan semi grup. Nah, jika membahas di dalam ring itu ada penjumlahan dan perkalian, itu dinamakan dengan distributif. Nanti ada distributif, pembuktiannya itu distributif kiri dan distributif kanan. Nah, ketiga ini dinamakan dengan ring komutatif. Nah, jika di komutatif ini tidak ada pembagi nolnya, tidak ada pembagi nol, itu dinamakan lagi integral. Nah, kali ini, disinilah letak ring dalam suatu struktur aljabar. Sekian hasil video saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah? お前はもう死んでいる。何？